Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya teman-teman ya. Dan hari ini kita mencoba untuk membuat sebuah level volume ya, atau level suara. Nah, kita nyoba buat power ya, power volume. Nah, kita nanti akan membuat simulasi ya, power volume atau level sebuah suara ya, atau volume gitu. Oke, kita buat dulu ya levelnya ya. Levelnya berarti di sini mungkin dari 1 ya. Kita buatnya levelnya dari 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Kita buat sampai 10 seperti ini. Oke. Oke, kita sudah buat level sampai 10 ya. Berarti di sini kita tulis saja level volume. Oke. Nah, level volume ini nanti akan kita buat di sini ininya ya. Apa namanya? Kita buat displaynya gitu teman-teman ya di sini ya. Nah, kalau level 2 dia itu bentuknya seperti apa, level 3 seperti apa dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita buat dulu di sini, kita ketik huruf N ya. N kecil seperti ini. Kemudian huruf O kecil seperti ini. Kenapa kok berubah menjadi persegi hitam ya? Persegi hitam di sini, kemudian kotak yang tengahnya putih, ini kotak yang hitam. Karena N kecil itu kalau kita rubah di sininya jadi wingdings ya teman-teman. Jadi wingdings dia akan menjadi kotak hitam. Kalau O, ini huruf O ini teman-teman, ini akan kita rubah jadi wingdings, bentuk teksnya itu akan berubah menjadi kotak putih. Nah, simbol ini nanti yang akan kita letakkan di sini teman-teman. Ya, sesuai dengan level volume ini. Kalau 6 nanti bentuknya seperti apa, 8 seperti apa, 1 seperti apa gitu ya. Oke. Nah, fungsinya kita sudah punya ini ya, simbol yang kita letakkan di sini. Tinggal kita buat fungsinya ya, atau rumusnya. Jadi rumusnya kita menggunakan rumus ref ya, seperti ini. Ref, ya kan? Terus kemudian kita klik pilih yang kotak putih dulu. Kemudian kita kunci dengan tekan tombol F4 ya, seperti ini. Nah, tanda kunci dia sudah ada dolar seperti ya. Kita kunci dengan tekan tombol di keyboard ya, tombol F4, kemudian koma. Setelah koma, kita klik huruf 1 ini. Nah, ya, level 1 ini, D5. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu, dan kita tulis ref lagi, ref ya, kemudian ref seperti ini, buka kurung. Kemudian kita klik yang tombol hitam ya. Kita klik tombol yang hitam, terus kemudian tekan F4 agar dia terkunci ya, agar saat digeser tidak lari kemana-mana. Kemudian koma, level volume kita kan sampai 10 ya, maksimal ya, berarti di sini 10. Berarti di sini 10 dikurang 1 ini. 1 ini adalah D5. Kita klik aja di sini. Dikurang 1 ini ya, D5. Kemudian tutup kurung, baru kita enter ya. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, ini tinggal kita buat wingdings ya. Kita blok di sini, kemudian di sini kita rubah menjadi wingdings. Wingdings seperti ini. Nah, maka dia akan berubah simbolnya sesuai dengan yang kita buat ini ya. Kemudian di sini kita tinggal tarik ke samping teman-teman. Nah, maka level volumenya dia sudah terlihat ya. Ini bisa kita besarkan. Nah, biar terlihat ya. Oke. Jadi kalau level 1 seperti ini, level 2 seperti ini, level 3 seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah ya. Nah, misalnya kalau dia level 5 ke atas, misalnya level ke 5 ke atas, kita buat simbol ini menjadi merah. Nah, itu bisa teman-teman. Ini tinggal kita blok saja. Di sini ya. Ini kita blok seperti ini. Kemudian teman-teman masuk di home. Menu home. Terus kemudian conditional formatting. Conditional formatting. Kita klik panahnya seperti ini. Kemudian pilih new rule ya. New rule kita klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini teman-teman. Kita geser sebentar. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang paling bawah ya. Pilih yang ini ya.
use a formula to determine which cell to format. Nah, di sini di format values, where dan seterusnya ini kita ketikkan sama dengan D5 itu kurang dari 5. Artinya D5 ini adalah level volume ya. D5 ini adalah level volume di sini, di angka 1 ini. Itu kurang 5. Nah, kita buat kurang 5, kita buat warnanya. Kalau dia kurang 5 itu kita buat warna misalnya hijau ya. Berarti di sini teman-teman ya, klik format. Klik format, terus kemudian di color ini kita buat warna hijau. Kita oke. Kemudian kita oke. Nah, maka level volume atau suara ya, 1, 2, 3, 4 di bawah 5 itu dia akan warna hijau. Ya, terus kemudian kalau misalnya di atas 5 misalnya kita mau buat merah. Nah, sama seperti tadi. Tinggal kita blok, kita masuk menu home, conditional formatting, kemudian pilih new rule, kemudian pilih yang bawah ya, use a formula to determine which a cell to format. Di format values ya, format values di sini kita ketik lagi sama dengan D5. Itu lebih besar daripada 5 ya. Nah, kita buat volume di atas 5 ya, berarti D5 lebih besar daripada 5. Kita buat formatnya di sini adalah warna merah. Ya, kita buat warna merah, kemudian kita oke, kita oke. Nah, maka volume di atas 5 itu merah, teman-teman. Nah, tinggal kita tentukan yang volume 5 ini. Volume 5 ini apakah kita buat merah atau buat hijau atau kita buat kuning. Nah, misalnya kalau kita mau buat kuning ya, karena dia di tengah-tengah, seperti tadi caranya, tinggal blok semua, pilih home, kemudian conditional formatting, pilih new rule, kemudian pilih use the formula to determine, dan seterusnya. Format values ini ya, format values, where, dan seterusnya ini kita buat sama dengan D5. Kalau dia sama dengan 5, ya kan? Kalau dia volumenya 5 ya, D5 sama dengan 5, itu berarti kita kasih warna misalnya kuning ya. Kita oke, kita oke. Nah, maka dia warnanya kuning ya. Seperti ini, gitu. Nah, sehingga jadi saat ini kita rubah-rubah ya, misalnya kita rubah 7, kita rubah menjadi 9. Nah, dia merubah sesuai dengan yang sudah kita buat tadi ya. Ini kita rubah 2 misalnya. Ini misalnya 4. Nah, dia merubah-rubah. Ya, jadi ini bisa kita rubah 7. Kita bisa buat 10 ya. Kemudian bisa buat 1 dan seterusnya. Gitu. Jadi ini berubah-berubah tuh, teman-teman, sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini volume 10 misalnya. Ini 9, ini 8, ini 7. Seperti ini. Nah, maka dia berubah displaynya ini sesuai dengan yang kita buat tadi. Kalau di sini kita buat 5, maka pasti kuning. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, seperti inilah ya cara membuat sebuah power volume ya, atau level volume di Microsoft Excel ya. Nah, ini juga bisa diaplikasikan ya dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya dalam misalnya mau buat grid, mau buat diagram dan seterusnya, bisa menggunakan cara seperti tadi ya, seperti ini. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan teman-teman, sehingganya bisa mempermudah pekerjaan teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.